Hari ini saya akan melakukan penyelaman. Cuma yang membedakan adalah penyelaman ini di air tawar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, ini kita udah sampai di hamparan bunga teratai yang mau kita cari nih. Nih ada banyak banget nih di sekeliling saya. Lihat, rumputnya sebanyak apa? Digulung bang. Digulung. Aduh. Digulung. Iya. Iya Mion. Iya. Bayangin aja, enceng gondok sebanyak ini, itu kita harus keluarin semuanya sampai bersih. Berat. Mana Pak? Ikan apa tuh Pak? Ya, sekarang kita sudah ada di Danau Lutawar dan kita sebentar lagi akan menangkap ikan dengan menggunakan spot. Spot ini emang yang udah tumbuh di danau sini ya. Jadi caranya itu nanti kita gimana tuh? Kita giring ya, digulung ya. Oke, langsung aja. Saya ikutin Bapak. Spot atau ganggang hijau yang banyak tumbuh di dasar danau ini punya peran penting loh, karena bisa menghasilkan fitoplankton yang jadi sumber makanan ikan. Selain itu, spot bisa jadi alat tangkap ikan alami seperti yang kami lakukan. Dengan memanfaatkan ganggang, kami akan menjebak ikan yang tinggal di antara tanaman air ini. Makanya, mesti bikin lingkaran sebesar mungkin agar makin banyak ikan yang terperangkap. Mudah-mudahan hasil tangkapan kami memuaskan ya. Lihat, rumputnya sebanyak apa? Digulung bang. Digulung. Aduh. Digulung. Iya. Lagi. Ini emang rumput. Emang rumput, logikanya enteng. Tapi kalau rumput itu udah menggulung, 5 kilo ada kali lebih. Oke Pak. Iya. Jadi Sarah nih. Iya Mion. Iya. Ya ini lobster. Ini lobsternya Pak. Lumayan juga nih hasil tangkapan kami. Beragam pula ya jenisnya. Ada ikan, ada juga krustasea penghuni Danau Lutawar. Oke, lumayan udah dapat. Hasil tangkapan kita ini bakal kita olah sama-sama ya. Iya. Ya. Panggang ya. Kita panggang, kita makan, bikin yang enak. Tapi sebelumnya, ikuti jejak saya. Jejak petualang. Sedap nih, makan di sini sambil lihat pemandangan yang sangat luar biasa. Gunung, danau. Tapi seperti laut ya. Ah, itu apa tuh? Oh, pakai garam aja ya. Jadi cuman ikannya dibakar pakai garam. Sedap. Enak banget. Ini cuma ikan pakai garam dan dibakar. Tapi pemandangannya mendukung. Asiknya rame-rame. Rawapening dikenal sebagai danau terluas di Pulau Jawa. Luasnya meliputi kecamatan Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Banyubiru. Hampir 80% luasnya tertutup gulma enceng gondok.
Meski demikian, Rawapening menjadi objek wisata dan tempat pencaharian masyarakat sehari-hari. Saya lagi duduk di atas alat untuk menangkap ikan. Ini alatnya tinggi, gede. Namanya apa Pak ini? Namanya crane. Oke, jadi ini kerainya sudah diturunin. Terus lihat itu, ditanam di lumpur enceng gondok. Habis itu nanti kita akan turun semua mengepung ikannya. Ngejedlep, iya. Namanya juga Rawapening, bawahnya ini pasti lumpur semua nih. Jadi sekarang lumpurnya udah sepinggul saya. Teknik menangkap ikan dengan kerai masih diterapkan di danau seluas 2.500 hektar ini hingga kini, karena bisa menghasilkan tangkapan ikan lebih banyak. Bayangin aja, enceng gondok sebanyak ini, 20 meter padat enceng gondoknya, itu kita harus keluarin semuanya sampai bersih. Berat. Kegiatan ini biasa dilakukan setiap hari, mulai pagi hingga sore. Sekali melingkar bisa memakan waktu sekitar 1,5 jam. Sambil memperkecil lingkaran kerai, gebrakan tetap dilakukan agar ikan berenang ke permukaan. Aduh, dia lewat paha doang, tapi saya nggak keburu tangkep. Gue deh mau jair lagi. Baik, tadi dia lompat langsung apa? Mana Pak? Ikan apa tuh Pak? Dalam sehari, ikan yang diperoleh bisa mencapai 50 kg dengan jenis yang berbeda. Ya, wede. Ini kayaknya bapaknya raja tangkap ikan nih. Dan tadi dapat terus. Tapi tangkapan kita udah banyak tuh. Lihat di perahu ada lebih dari 15. Sekarang kita beresin dulu alat-alatnya. Terus kita ke rumah. Kita masak jadi makan siang. Nanti bijak saya, bijak. Nih ikannya banyak, bisa buat makan satu rumah ya Bu ya. Ini ada ikan mujair, ini mau kita masak, ikan seger pasti enak rasanya. Mau masak apa Bu kita hari ini? Bumbu rujak. Ikan bumbu rujak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bumbu yang harus diulek ditumis terlebih dulu. Apinya tidak terlalu besar agar ikan matang merata. Saat aroma sudah semerbak, baru dituang air agar menyatu menjadi kuah yang gurih. Makanan di Pulau Jawa itu selalu cocok sama lidah aku karena gurihnya enak, pas, pedesnya mantap. Juga pas, meskipun sekarang saya udah mulai kepedesan nih, tapi masih di batas sedap. Apalagi ini tadi nggak pakai kelapa, tapi pakai kemiri. Jadi sedap banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ya, hari ini saya akan melakukan penyelaman bersama dengan Bang Jai. Bang Jai, cuma yang membedakan adalah penyelaman ini di kolam air tawar. Jadi bukan di air laut. Seperti apa dan kita akan mencari apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sungguh sensasi yang luar biasa. Padahal, kata masyarakat setempat, dulu tempat ini hanya untuk mandi saja. Suasananya tentu sangat berbeda dengan di laut.
Mata air ini dihuni biota khas Danau Tondano seperti ikan mujair dan ikan payangka. Payangka merupakan ikan endemis dari Sulawesi. Mirip dengan ikan gabus ya, tapi gerakannya lebih lincah. Wow. Bang, tadi apa tuh bang? Yang aku lihat macam udang atau apa tuh? Lobster itu. Crayfish. Oh, crayfish. Lobster apa? Air tawar ya? Tawar. Lokasi mata air Uluna berada di dataran tinggi, yaitu 670 meter di atas permukaan laut. Menyelam di ketinggian atau disebut high altitude dive punya aturan berbeda dengan di air laut. Penyelaman seperti ini harus memperhatikan lama dan kedalaman saat menyelam. Kalau tidak, kita bisa terkena decompression sickness. Wah, ternyata di sini ada keseruan lainnya. Jadi setelah diving, kita melihat-lihat keindahan alam di bawah danau ini, melihat banyak ikan. Ternyata ada yang lainnya dan unik, yaitu food spa. Jadi ikan-ikannya kita duduk di pinggir sini, ikan-ikannya datang untuk memakan kulit-kulit mati yang ada di kaki. Sungguh nikmat persembahan alam dari tanah Malesung ini. Wah, ini pas banget nih, sambil melepas capek, melepas stres, melepas penat di Ranolewo, Minahasa, Sulawesi Utara. Natural hot spring yang size-nya cukup besar. Kemudian juga suhu airnya pas banget untuk badan kita, jadi lebih rileks. Suhu di Danau Ranolewo ini berkisar 40 hingga 45 derajat Celcius. Tapi ingat, jangan terlalu ke tengah ya, karena suhu airnya bisa lebih panas lagi. Air panas yang mengandung belerang ini sangat baik untuk kesehatan kulit, melancarkan peredaran darah, dan relaksasi tubuh. Wah, itu capek, pegel-pegel itu langsung lupa. Nusantara selalu menyimpan keindahan alam yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya danau cantik yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat. Kalau dilihat belakang saya tuh, ada beberapa nelayan juga lagi sibuk nyari ikan. Jadi ini memang kegiatan yang menjadi salah satu aktivitas utama dari masyarakat Meraran. Biasanya ini mereka menangkap ikan ini dari pagi hingga sore ya Pak. Kegiatan nelayan ini biasa disebut dengan jaring pancang Nero. Jaring akan dibentangkan secara melintang untuk menyergap ikan-ikan di bawah danau. Jaringnya sudah pada dipasang. Sekarang udah pada mulai mukul-mukul tuh di situ. Nih saya mau ikutan dulu. Pakai ini kita nanti pukul-pukulnya. Percikan air dan suara pukulan bambu akan mengagetkan ikan dan menggiringnya menuju arah jaring yang sudah terpasang. Dapat. Wah, ini dapat nih ikan. Wah, ini saya lihat ya. Masih loncat-loncat dia. Ini dapat ikan mujair ya, Pak. Ini ikan mujair. Wah, ukurannya lebih besar ya. Wah, dapat lagi nih ikannya ukuran lebih besar. Dapat lagi. Ini ikan nila juga ya, Pak? Itu juga dapat lagi tuh. Wih, asik deh. Dapat 2 nih. Ini dikelilingin ikan. Nah, ini dia nih ikan yang sudah didapatkan, Bapak. Ada banyak kan? Seru banget. Hari ini saya ikut sama masyarakat berkegiatan di Danau Lebu. Dan ini sepertinya ikannya sudah cukup ya. Iya. Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Masih
masih di Danau Lebo, di mana di sini ada banyak sekali keanekaragaman hayati, tapi nggak hanya ikan nih yang bisa kita manfaatkan. Ada juga tanaman yang bisa kita manfaatkan lagi. Salah satunya nih yang habis nih akan saya cari. Ikuti terus jejak saya, jejak petualang. Sebagai ekosistem rawa, Danau Lebo memang banyak ditumbuhi dengan tanaman air. Kita udah sampai di hamparan bunga teratai yang mau kita cari nih. Ini ada banyak banget nih di sekeliling saya. Tanaman yang berasal dari Mesir ini bukanlah tumbuhan air yang mengapung, melainkan tanaman yang tumbuh dari tangkai dan rizoma yang berada di dalam lumpur pada dasar air. Ternyata ini juga bisa dikonsumsi loh. Tadi kan kalau kita ambil yang sudah saya ambil, ini kan masih muda, ini kita bisa konsumsi. Tetapi kemudian ketika dia sudah mekar, udah tidak bisa tuh karena kan rasanya sudah pahit. Oke. Ini dia nih dalamnya. Ini bisa kelihatan kan bijinya. Teksturnya seperti kacang kedelai itu tadi. Enak loh, enak ya Bang dicemilin. Selain nikmat, biji bunga teratai kaya akan serat yang dapat menurunkan kadar gula dalam darah, sehingga membantu meringankan faktor penyebab diabetes. Bijinya memproduksi banyak kolagen dan mengembalikan protein yang hilang pada kulit. Teratai ini banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Nah ini akarnya ternyata juga bisa kita makan. Ya. Yang mana Bang yang bisa? Oh ini ada lagi nih. Kalau menurut saya ini tuh seperti buah pir. Dia tuh segar, udah gitu kalau setiap dikunyah dia tuh ada air-airnya gitu ya Bang. Jadinya tuh renyah gitu. Ternyata, akar teratai juga banyak mengandung vitamin C, vitamin B kompleks, dan elektrolit yang baik untuk tubuh. Ini saya malah jadi keasikan ngemil nih. Tapi ini sepertinya pencarian kita juga udah cukup. Nggak cuma sampai ngemil-ngemil di sini aja nih. Abis ini, pucuknya bakal kita olah menjadi makanan yang enak. Ikuti terus jejak saya, jejak petualang. Depan saya udah ada ikan yang sudah kita cari, terus juga udah ada bunga teratai yang udah kita kumpulkan juga. Jadi ada tanaman, ada ikan juga. Ini mau langsung kita olah jadi lak lebu. Bumbu dasar akan direbus dengan air, kemudian pucuk bunga teratai dan ikan dimasak bersama-sama. Untuk pengolahannya tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya sekitar 20 menit saja hingga matang. Kelihatannya udah enak nih buat disantap. Langsung aja yuk Bang. Ayo, enak, banyak nih. Lagi buahnya. Enak. Coba rasain. Saya jadi pengen habisin dulu Bang. Lapar dari tadi. Seger. Rasa asamnya kerasa banget nih pokoknya. Tambah lagi ikannya. Ini juga benar-benar dagingnya tuh lembut gitu. Jadi pokoknya langsung sempurna lah di mulut kalau dicampur jadi satu.